Halo, what's up bootleg lover, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah produk dari Dada Model, yakni 1100 Master Grade atau Metal Build version daripada Exia R4. Oke, jadi sebelah tampilan setelah selesai dirakit dengan panduan manual book yang sangat sesat. Jadi di main unit cukup solid, tapi di beberapa aksesoris dia rada loose. Di sini polycapnya cukup legit ya, jadi kadang berasa rada susah untuk menggerakkan join-join yang ada polycapsnya. Oke, dari segi tampilan memang kit ini cukup ciamik, hanya saja di bagian snap fit masih perlu PR, dan juga di manual book yang sangat rasanya tidak terlalu serius untuk membikinnya. Jadi beberapa manual booknya itu salah penomoran dan juga salah gambar. Di sini rada loose sedikit di bagian backpacknya atau apa entah namanya. Di sini slot yang ke sampingnya yang rada loose. Dan juga ada beberapa part yang moldingnya kesannya itu kurang ya, terutama di bagian jari-jarinya. Oke, ini untuk di bagian bionicle handnya, di bagian jarinya itu rada susah digerakkan karena seluruhnya pakai bahan polycaps, jadi rada legit ya pergerakan di bagian jarinya. Di bagian punggung ini masih bisa diperputarkan. Itu di bagian kepala masih bisa mengangguk dan juga perputaran 360 derajat. Ini pas perakitan kepalanya yang memang merasa menjengkelkan juga karena di runnernya tidak tertera huruf dan juga angka. Menonggak ke atas sedemikian dan juga ke bawah sedemikian. Ini stiker di bagian kepala masih cukup oke lah dipasangnya. Cuma tidak ada pelindung clear part untuk di bagian dahi. Ini antena di bagian sampingnya cukup tipis atau kecil maksud saya, tapi ada antena yang lebih panjangnya. Di bagian dada juga rada beda. Ini pergerakan bahunya sedemikian. Ngangkat juga masih oke. Itu di bagian kirinya ini cukup unik. Karena di sini bisa diputar dan juga ini bisa dipakai untuk di bagian tangan kanan, dan tentunya juga part untuk armor bahunya juga masih ada sisa lebihnya. Hanya saja untuk jari-jari versi bionicle handsnya itu tidak ada untuk versi kanan. Nah, ini yang di tangan ini yang ball jointnya rada kesat banget. Untuk di tangan kanan gerakannya masih normal. Waduh, gacor burung gue. Tekukannya cukup sedemikian, jangan dipaksakan nanti stress mark. Dan perputaran di bawah bahu ini tidak ada karena kebentur sama armornya. Kemudian di bagian dada masih bisa dibuka sedemikian. Tekukan samping tidak ada. Perputaran di perut masih bisa, hanya saja bakal mencopot skirt belakang. Skirt depan masih bisa diindividualkan ya, memang individual. Rentangan kaki ke samping sedemikian. Nah, itu skirt belakang yang mudah sekali copot. Tangan kaki brum sangat cocok sebagai split. Kemudian perputaran di bawah pangkal paha juga masih oke. Tekukannya juga mantap habis. Karena nggak ada skirt belakang jadi masih bebas ya pergerakan kaki ke belakang. Kemudian di telapaknya cukup leluasa, bisa ke samping, dan tentunya tidak ada tekukan ke bawah. Ini joinnya di sini cuma seperti ini aja ya, cukup simple. Bagian kakinya ini terasa memang rada sangat kesat, jadi pose-pose rada perlu usaha dikit lah. Oke, kita berlanjut ke skirt belakang. Di sini ada cantolan untuk weaponsnya atau pedangnya. Sini ada ball joint yang terpisahkan, jadi gampang mudah lepas dia kalau digerak-gerakkan. Di sini juga masih bisa digerakkan ke samping-samping karena di situ ada male ke female. Di sini juga apa namanya ini, kayak tangannya bisa digerakkan sedemikian, naik turun dan juga ke samping. Skirtnya juga masih bisa digerakkan. Nah, di sini pedang yang cukup menawan menurut saya, ini pedang panjangnya yang di punggung. Cuma sayang sekali di bagian ini dia rada loose pegangannya.
Jadi kalau keputaran ke samping itu mudah copot dia. Oke, di sini ada shieldnya yang dilengkapi dengan beberapa pedang atau bisa dibilang 4, dan bisa dibuka di sini, dan di sini juga ada gimmicknya. Ini nggak mau cakup sama sekali. Kemudian di sini ada GN apalah namanya itu. Nah, di sini pedang-pedangnya rada sulit kemarin pemasangannya. Ini aja masih oke lah, masih diam dia. Kemudian di sini ada konektornya juga, bisa dinaik turunkan. Ini yang ke bawah ini yang rada sekat sekali nih. Mesti pakai 2 tangan nih. Tapi yang paling bawah itu yang ke punggung itu yang rada loose. Oke, di panduan manual boxnya juga pemasangan pedangnya rada membingungkan. Ini yang N-nya harusnya N2. Jadi kebalik-balik itulah, kalian bisa atur sendiri, kalian bisa cocok-cocokkan dulu, jangan terlalu dipaksakan, nanti stress mark dan juga patah. Dan juga di bagian bahu ini kemarin saya bingung mencari part ini apa, ini nggak ada nomornya, nggak ada hurufnya, dan tentunya dia di sini. Ini L14 kalau nggak salah. Masih ada banyak sisa part di sini, jadi bisa kalian obrak-abrik kalian mau bagian apa. Cuma saya rada sudah malas lihat manual booknya. Sini juga bisa kalian pakai untuk 2 bilah shield yang tadi itu untuk kanan dan kiri, karena ada sisa part untuk membuat lagi satu, cuma tidak terlalu komplit. Sini juga ada extra part untuk make option hand, maksud saya. Aduh, ribet sekali ngomongnya. Ini juga ada clear part untuk bagian kepala. Nah, di sini yang saya sudah rakit untuk tangan kiri ya, kiri yang normal. Sini polycapnya saya modif pakai polycap Gundam lain yang di bagian pangkal bahu dan juga pangkal jari. Kemudian di sini ada ekstra untuk double shieldnya. Hanya ini perbandingannya, yang satu ada penutupnya dan yang satu lagi enggak, tapi nggak masalah karena bakal ditutup dengan armor birunya. Nah, di sini part panjang atau pedang panjang yang saya sayangkan tidak ada lebihnya, jadi hanya ada clear partnya aja yang lebih. Dan di sini ada pedang yang pendek-pendeknya, yang di pinggul atau di skirt belakangnya juga ada double. Kemudian yang untuk di shieldnya juga masih ada. Nah, seperti ini untuk di bagian skirt belakangnya. Nah, ini yang kalau kalian mau pakai double shield ya, kanan kiri, pakai inner yang ini ya. Jadi kemarin saya pakai yang satu saja innernya, jadi nanti pemasangannya seperti ini. Jadi nanti bakal nampak seperti gambar pada boxnya kemarin. Ini cukup bikin seimbang dia. Jadi badannya bakal nggak terlalu melihat ke samping, dan ini penutupnya. Kemudian ada sisa part banyak sekali di sini. Dan ini ada option hand untuk bionicle hands-nya. Ini tampilan-tampilan option hand untuk bionicle hands-nya cukup keren menurut saya. Ada kuku-kukunya, dia ada cakar ya. Jadi pemakaian untuk pedangnya juga cukup bagus di sini. Hanya saja pas pemakaian pada tangannya, ball jointnya nggak mau muter, jadi rada susah muternya ball jointnya. Seperti ini kayak dia nyangkut dia, karena dia bahannya plastik ketemu plastik di sana. Maksud saya karet ketemu karet di sana. Jadi dia gigit saling gigit dia. Nah, seperti ini dia nggak mau muter di bagian ini. Kayak di toel-toel seperti ini. Oke, cukup bagus juga di pose-pose. Kemudian kita ada option hand lagi yang untuk tangan kanannya. Ini yang setengah mengepal dan terbuka. Mari kita coba pakai yang setengah mengepalnya, apakah bisa dipakai untuk pedang. Dan ini sayang sekali di ball joint daripada jempolnya ini kayaknya kurang bagus moldingannya, jadi berasa kurang dia cetakannya. Ini jadi bakal loose, dia susah masuknya. Bukan susah masuk sih, tidak mau diam dia pas di sana. Oke, kita paksain sedikit ini. Oke,
ada sedikit tidak begitu fit well. Jadi ya kalian bisa kikir sedikit biar lebih membesar dikit lubangnya. Oke, untuk jempolnya saya rada ragu memasangnya ini karena takut jatuh ini. Oke, seperti ini. Mari kita pasangkan saja. Oke, that's it. Cukup oke, cuma jempolnya lepas lagi nih. Nah, dari segi tampilan kit ini memang cukup layak menurut saya untuk dikoleksi. Hanya saja minornya itu kemarin snap-it yang keras dan juga beberapa part moldingnya yang kurang bagus. Tapi yang lebih bikin ragu-ragu adalah harganya yang memang fantastis masih. Sekitaran 600 belum ongkir ya. Jadi menurut saya ini tanpa stand base dan juga manual book yang dibuat rasanya asal-asalan, jadi kurang layak di harga 600 ribuan. Jadi bagi kalian masih bingung, so urungkan saja niatnya. Mungkin kedepannya bakal ada brand lain yang bakal mengcopy ini. Semoga saja. Jadi see you in the next video and bye bye. Oh ya, lupa menambahkan untuk bagian perutnya bisa ditekukan sedemikian ke depannya. Hanya saja perlu hati-hati karena takutnya clear part atau yang dari plastiknya itu mudah copot.